Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyatul Nabila Dian Falasifa dari kelas 10 IPA 1 akan membuat video pembelajaran tentang fikih bab semester 2 tentang pelepasan dan perubahan kepemilikan harta. Nafaqah. 1. Pengertian. Lafaz an-nafaqah itu diambil dari lafaz al-infaq yang memiliki arti mengeluarkan. Dalam bahasa Arab, lafaz infak tidak digunakan kecuali menunjukkan suatu hal yang menunjukkan akan suatu kebaikan. 2. Sebab-sebab nafaqah. A. Hubungan kekeluargaan. B. Hubungan kepemilikan. C. Hubungan pernikahan. 3. Besarnya nafaqah. Besarnya nafaqah itu sesuai dengan keadaan sang pemberi dan memandang juga terhadap keadaan sekitar. B. Hibah. 1. Pengertian dan hukum hibah. Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Memberikan suatu kepada orang lain asal barang atau harta itu halal, termasuk perbuatan terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah. Untuk itu hibah hukumnya mubah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang yang diberi oleh saudaranya kebaikannya tidak dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak ia minta, hendaklah diterima, jangan ditolak. Sesungguhnya demikian itu pemberian yang diberikan Allah kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. 2. Rukun dan syarat hibah. A. Pemberian hibah wajib. Syarat-syarat pemberian hibah wahib adalah balik, dilakukan atas dasar kemauan sendiri, dibenarkan melakukan tindakan hukum dan orang yang berhak memiliki barang. B. Penerima hibah. Syarat-syarat penerima hibah mahurub lahu, diantaranya hendaklah penerima hibah itu terbukti adanya pada waktu dilakukan hibah. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya di atas dasar pemikiran, seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya, maka ia tidak sah dilakukan hibah kepadanya. Barang yang dihibahkan. Syarat-syarat barang yang dihibahkan diantaranya jelas terlihat wujudnya. Barang yang dihibahkan memiliki nilai atau harga, betul-betul milik pemberi hibah dan dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah di akad ijab dan qabul. Misalnya si penerima menyatakan, saya hibahkan atau kuberikan tanah ini kepadamu. Si penerima menjawab, ya, saya terima pemberian saudara. 3. Macam-macam hibah. Hibah dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu A. Hibah barang. Hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberinya tanpa ada harapan apapun, misalkan menghibahkan rumah, sepeda motor, baju, dan sebagainya. Hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Hibah manfaat terdiri dari hibah berwaktu, hibah mujalah, dan hibah seumur hidup al-umri. Hibah mujalah dapat juga dikategorikan pinjaman aniyah, karena setelah lewat jangka waktu tertentu barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan. 4. Mencabut hibah. Jumhur ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram, kecuali hibahnya orang tua terhadap anaknya. Hibah yang dapat dicabut diantaranya sebagai berikut. A. Hibahnya orang tua, bapak terhadap anaknya, karena bapak melihat bahwa mencabut itu demi menjaga kesehatan anaknya. Bila dirasakan itu unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya yang menerima hibah. Apabila dengan adanya hibah itu ada kemungkinan menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain. 5. Beberapa masalah mengenai hibah. A. Pemberian orang sakit yang hampir meninggal hukumnya adalah seperti wasiat, yaitu penerima harus bukan ahli warisnya dan jualnya tidak lebih dari 1/3 harta. Jika penerima itu ahli waris, maka
Maka hibah itu tidak sah. Jika hibah itu jumlahnya lebih dari sepertiga harta, maka yang dapat diberikan kepada penerima hibah harus bukan ahli waris, hanya sepertiga harta. B. Penguasaan orang tua atas hibah anaknya. Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang bapak boleh menguasai barang yang dihibahkan kepada anaknya masih kecil dan dalam perwaliannya atau kepada anak yang sudah dewasa, tetapi lemah akalnya. Pendapat ini didasarkan pada kebolehan meminta kembali hibah seorang kepada anaknya. 6. Hikmah hibah. Adapun hikmah hibah adalah A. Menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama. B. Menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. C. Dapat mempererat tali silaturahmi. D. Menghindari diri dari berbagai malapetaka. C. Sodako dan hadiah. 1. Pengertian dan dasar hukum. Sodako dan hadiah. Sodako adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan harapan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sementara hadiah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atau suatu prestasi. Sodako itu tidak hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk tindakan seperti senyum kepada orang lain, termasuk sodako. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya tersenyum di hadapan temanmu, bagian dari sodako. Hadis riwayat Bukhari. Hukum hadiah menghadiahkan dari orang lain kepada orang di luar Islam atau sebaliknya adalah boleh, karena persoalan ini termasuk sesuatu yang berhubungan dengan sesama manusia. Hablum minan nas. 2. Hukum sodako dan hadiah. A. Hukum sodako adalah sunnah. B. Hukum sodako adalah mubah, artinya boleh saja dilakukan dan boleh ditinggalkan. 3. Perbedaan antara sodako dan hibah dan hadiah. 3. Perbedaan antara sodako dan hadiah. A. Sodako ditunjukkan pada orang terlantar, sedangkan hadiah ditujukan pada orang yang berprestasi. Sodako untuk membantu orang-orang terlantar memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan hadiah adalah sebagai kenang-kenangan dan penghargaan kepada orang yang dihormati. Sodako adalah wajib dikeluarkan jika keadaan menghendaki, sedangkan hadiah hukumnya mubah, boleh. Syarat-syarat sodako dan hadiah. Syarat-syarat sodako dan hadiah. Orang yang memberikan sodako atau hadiah itu sehat akalnya dan tidak dibawa perwakilan orang lain, orang gila, anak-anak, dan orang yang kurang sehat jiwanya seperti pemboros. Tidak sah sodako dan hadiahnya. B. Penerima haruslah orang yang benar-benar memerlukan karena keadaan yang terlantar. C. Penerima sodako atau hadiah haruslah yang berhak memiliki. Jadi sodako atau hadiah kepada anak yang masih dalam kandungan tidak sah. D. Barang yang disodakokan atau dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya. 5. Rukun sodako dan hadiah. A. Pemberi sodako atau hadiah. B. Penerima sodako atau hadiah. C. Ijab qabul, artinya pemberi memberikan, penerima menyatakan suka. Barang atau benda yang disodakokan dihadiahkan. 6. Hikmah sodako dan hadiah. A. Hikmah sodako. 1. Menumbuhkan ukhuwah Islamiyah. 2. Dapat menghindari diri dari berbagai bencana. 3. Akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. B. Hikmah hadiah. 1. Menjadi unsur bagi suburnya kasih sayang. 2. Menghilangkan tipu daya dan sifat kedengkian. D. Wakaf. 1. Pengertian wakaf. Menurut bahasa berarti menahan, sedangkan menurut istilah wakaf yaitu memberikan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Hukum wakaf adalah suatu sunnah. Hal ini didasarkan pada Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala. 3. Rukun wakaf. A. Orang yang memberikan wakaf. B. Orang yang menerima wakaf.
4. Syarat-syarat wakaf. A. Orang yang memberikan wakaf berhak atas perbuatan itu dan atas dasar kehendaknya sendiri. B. Orang yang menerima wakaf jelas, baik berupa organisasi atau perorangan. C. Barang yang diwakafkan berwujud nyata pada saat diserahkan. 5. Macam-macam wakaf. Wakaf dibagi menjadi 2 macam, yaitu wakaf ahli, wakaf khusus, yaitu wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, baik dan ikatan keluarga atau tidak. Misalnya wakaf yang diberikan kepada seorang tokoh masyarakat atau orang yang dihormati. B. Wakaf khairi, wakaf untuk umum, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, misalnya wakaf untuk masjid, pondok pesantren, dan madrasah. 6. Perubahan benda wakaf. Menurut Imam Syafi'i, menjual dan mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus, wakaf ahli sekalipun, seperti wakaf bagi keturunan sendiri, sekalipun dalam 1001 macam alasan untuk itu. Sementara Imam Maliki dan Imam Hanafi membolehkan mengganti semua bentuk barang wakaf kecuali masjid. Penggantian semua bentuk barang wakaf ini berlaku, baik wakaf khusus atau umum, dengan ketentuan: A. Apabila pewakaf mensyaratkan dapat dijual atau digantikan dengan yang lain ketika berlangsung pewakafan. B. Barang wakaf sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna. C. Apabila penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan. D. Agar lebih berdaya guna harta yang diwakafkan. 7. Hikmah wakaf. Hikmah disyariatkan wakaf antara lain sebagai berikut: menanamkan sifat zuhud dan melatih menolong kepentingan orang lain. B. Menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syiar Islam dan keunggulan kaum muslimin. C. Motivasi umat Islam untuk berlomba-lomba dalam beramal, karena pahala wakaf akan terus mengalir sekalipun pemberi wakaf telah meninggal dunia. Menyadarkan umat bahwa harta yang dimiliki itu ada fungsi sosial yang harus dikeluarkan. Sekian video pembelajaran fikih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.